Penyatuan tempat sholat di Masjid Haram. Penyatuan orang-orang yang sholat di Masjidil Haram dengan satu imam sholat adalah suatu tindakan yang tidak kalah pentingnya dengan perluasan, penghiasan, serta menyiapkan Masjid Haram bagi orang-orang yang sholat. Bahkan tindakan ini sangat moral ya. Tindakan ini secara moral mengalahkan hal-hal di atas. Oke. Assalamualaikum. Kalau kita perhatikan ibadah sholat di Masjidil Haram saat sekarang, wow, Masya Allah ya. Kita tahu bahwa banyak orang dari berbagai negara datang di sana dengan bahasa yang berbeda, dengan warna kulit berbeda, dengan mazhab yang berbeda. Tapi mereka bisa menunaikan ibadah dengan satu imam, dengan satu tujuan dalam satu kesatuan. Masya Allah. Tapi, tahukah bahwa pernah ada masa di mana sholat di Masjidil Haram dilakukan dengan 4 imam dalam waktu yang bersamaan? Literatur kali ini bersumber dari buku History of Mekah Al-Mukarramah, Hasanah 3 Tempat Suci, terbitan PT Widya Cahaya. Dan ini adalah buku karangan dari Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri. Pasti tahu ya, dia adalah ulama pemenang lomba menulis sirah Nabi yang diselenggarakan oleh Robitoh Alam Al-Islami Mesir. Keren sekali tulisan-tulisannya. Nah, berangkat dari buku ini, saya penasaran untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana penyatuan sholat di Masjidil Haram. Ya, saya sudah banyak melakukan literasi dan hasilnya saya bagi kepada Anda. Ya, dulu sholat berjamaah di Masjid Haram bukanlah berimam pada satu imam seperti saat sekarang ini, melainkan sebanyak 4 imam berlainan madhab ya, dan setiap orang akan sholat mengikuti imam sesuai dengan pegangan atau madhab fikih masing-masing. Nah, ada seorang pengembara terkenal di dunia Islam namanya Abu Abdillah Muhammad Ibnu Battutah, atau biasa kita kenal dengan Ibnu Battutah ya. Ini lahir di masa tahun 1304 sampai dengan 1368. Dalam catatannya dengan judul Rihlah Ibnu Battutah atau Perjalanan Ibnu Battutah, ini beliau berkunjung ke kota Makkah Al-Mukarramah dan menunaikan ibadah haji di sana. Ibnu Battutah menceritakan bahwa orang Islam pada saat itu sholat berjamaah di Masjidil Haram berimamkan sebanyak 4 imam berlainan madhab dalam setiap waktu sholat. Artinya, dalam setiap waktu sholat akan ada 4 kelompok madhab bersolat mengikuti imam dan pegangan madhab fikih masing-masing. Begitu ya. Yang dimaksud 4 imam ini tentu yang sudah sangat kita kenal ya. Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan juga Hanafi. Termasuk diantaranya ada kelompok Syiah yang melengkapi jumlah kelompok umat yang bersolat di Masjidil Haram pada masa itu, sehingga ada 5 kelompok di sana. Nah, dalam catatannya, Ibnu Battutah menceritakan bahwa kelompok bermadhab Syafi'i diberi kehormatan terlebih dahulu untuk memulai sholat berjamaah selepas adzan berkumandang. Ini karena memang pada masa itu banyak sekali penganutnya, lebih dominan. Setelahnya, kemudian madhab Maliki, kemudian Hanbali, Hanafi, dan barulah Syiah secara bergiliran. Bahkan tempat berdiri atau makom imam dan pengikut madhab masing-masing berdiri ketika waktu sholat juga dijelaskan oleh Ibnu Battutah ya. Sekarang saya jelaskan tentang posisi di mana mereka menunaikan ibadah sholat itu ya. Nah, madhab Imam Syafi'i sebagai penganut yang dominan di sana pada saat itu, tempat sholatnya berada di makom Ibrahim dan Hatim, atau ini adalah bangunan yang melindungi sumur Zam-Zam ya, tidak jauh dari makom Ibrahim. Kemudian jamaah dari madhab Maliki baru akan memulai sholat di sisi dinding rukun Yamani dan Hijir Ismail, jika jamaah mazhab Syafi'i telah selesai menunaikan ibadah sholat ya. Selanjutnya giliran jamaah mazhab Hambali yang sholat di dinding sisi Hajar Aswad dan rukun Yamani. Jamaah mazhab Hanafi kebagian tempat menghadap ke sisi Hijir Ismail. Nah, saat mereka sholat, lilin dinyalakan di dekat tempat imam sholat berada.
Pada waktu sholat maghrib, mereka serentak melakukan sholat ya, masing-masing imam bersama pengikutnya. Muadzin akan mengeraskan suara sebagai penanda pergantian gerakan sholat. Dan akibatnya, ada yang keliru mengikuti suara muadzin itu ya, karena bersamaan. Nah, para pengikut mazhab Maliki sering melakukan rukuk bersamaan waktunya dengan rukuknya para pengikut Syafi'i. Melakukan sujud bersamaan dengan sujudnya para pengikut mazhab Hambali. Dan Anda melihat mereka sedang mendengarkan penuh perhatian masing-masing suara muadzin yang sedang melakukan doa ditujukan kepada makmumnya sehingga ia tidak jadi korban ketaacuhan. Begitu tulis Ibnu Battuta ya dalam tulisannya itu. Nah, itu dia betapa pada masa itu ya. Kita bisa bayangkan situasinya ya. Keadaan seperti ini terus berlangsung sampai dengan zaman Kesultanan Turki Utsmaniyah dan Kerajaan Hijaz. Namun setelah kota Mekah dikuasai oleh Saudi Arabia dan keturunan dinasti Saud, maka pondok-pondok itu atau tempat-tempat sholat tadi itu diruntuhkan dan semua jamaah di Masjidil Haram menunaikan sholat berjamaah dengan satu imam tanpa mengenal atau menspesifikan ke madhab tertentu ya. Nah, ini pasti juga muncul pertanyaan ya. Apakah pada saat itu umat Islam menjadi terpecah belah karena adanya perbedaan-perbedaan mazhab itu? Nah, justru malah sebaliknya ya. Sejarah telah membuktikan bahwa kala itu umat Islam adalah umat yang bersatu dan kuat sehingga menguasai dunia. Justru kekuatan umat Islam itu ada pada kemajemukan dan juga perbedaan pendapat yang dihadapi dengan sikap tasamuh yang tinggi serta saling hormat menghormati. Disitulah kunci perpaduan umat yang sejati ya. Nah, kisah tentang adanya makom imam 4 madhab di Masjid Haram ini hanyalah satu bukti ya yang menunjukkan betapa Islam ini amat menghormati perbedaan pendapat di kalangan umatnya dalam perkara-perkara furu'iyah atau khilafiyah. Kita juga harus sadar dan juga sabar bahwa perlu kefahaman juga ya bahwa adanya madhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali serta perbedaan pendapat di kalangan mereka sebenarnya bukan bermaksud untuk menimbulkan perpecahan dalam Islam. Justru itu ya, karena mereka tidak bersikap taksub atau fanatik begitu ya dengan madhab masing-masing sehingga perkara tersebut terjadi begitu ya. Hal ini jelas buktinya dapat kita lihat dari uraian yang tadi sudah saya sampaikan. Tidak ada yang saling menyalahkan, tidak terjadi gesekan, mereka saling hormat menghormati pendapat pihak lain selama berdasarkan pada ijtihad yang diterima dan mereka juga tidak memaksakan dan menunjukkan kelebihan madhab mereka kepada yang lain. Keren. Dari kisah ini kita belajar tentang bagaimana kita menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi persatuan umat Islam.